Hai, gue Salsa. Hai, gue Cila. Gue Nadia. Dan kita Sunstalk. Oke guys, welcome back to our YouTube channel. Balik lagi sama kita bertiga, Sunstalk. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa nyalain tombol loncengnya, oke? Penting. Jadi di video kali ini kita mau bahas konten viral lagi. Yeay! Oke guys, jadi sekarang biar nggak bertele-tele, kita langsung lanjut aja bahas ke artikel yang pertama. Jadi artikel yang pertama bakal dibacain sama gue. Yang pertama ini ada artikel dari pasangan dari Gold Coast, Australia. Judul artikelnya ini menarik banget. Pacarnya kentut untuk pertama kalinya, pria ini langsung beli kue. Jadi pasangan ini tuh Ryan McErwin dan Kylie Warren. Jadi si Ryan ini dia membelikan cheesecake untuk Kylie, tapi bukan gara-gara Kylie ulang tahun atau gara-gara mereka lagi merayakan Enif, tapi gara-gara Kylie akhirnya kentut di depan Ryan setelah 3 tahun berpacaran. Gitu. Jadi mungkin buat kita aneh sih alasannya, cuman si Ryan tuh seneng banget soalnya selama 3 tahun nih Kylie kayak jaim banget di depan Ryan. Padahal Ryan tuh selama ini selalu santai dan sering kentut di depan Kylie. Cuman Kylie tuh sopan banget dan nggak pernah melakukan hal-hal yang aneh di depan Ryan. Nah, terus Ryan bilang nih, Kylie tuh sangat sopan jika berhubungan dengan hal nyeleneh seperti ini. Jadi di awal kami berpacaran, saya sudah bilang ke Kylie bahwa dia bisa melakukan hal seperti ini untuk mencairkan suasana, gitu kata Ryan. Nah, jadi tuh pas Kylie pertama kali kentut di depan Ryan tuh seneng banget dan langsung beliin kue sebagai ucapan selamat gitu. Nah, dia tuh pertamanya ngelak gitu, dia nggak ngaku kalau dia kentut, dia malah nundung anjing peliharaan mereka yang kentut gitu. Cuma akhirnya eventually Kylie ngaku gitu. Nah, terus si Kylie bilang nih, memang Ryan dari awal kami berpacaran sudah bilang bahwa dia akan memberikan saya kue jika hal ini terjadi. Ketika saya melihat kue yang dibelinya, itu merupakan hal yang sangat lucu. Nah, jadi tuh emang si kuenya tuh di atasnya ada tulisan took you 3 years. Congratulations for finally flirting. Gitu. Nah, terus si Ryan tuh bilang, dia ngaku pas dia minta tolong ke si mbak-mbak buat nulisin ucapannya di atas kue tuh, dia sempat malu. Tapi si yang punya toko kue bilang kalau banyak orang-orang yang minta tulisin yang lebih aneh daripada si Ryan itu. Gitu. Nah, terus Ryan tuh bilang, pasti semua pasangan tuh punya tahapan aneh in their relationship. Nah, kalau Ryan menganggap bahwa setiap tahapan ini tuh harus dirayakan. Jadi, itulah kenapa dia beli kue hanya untuk perayaan Kylie akhirnya kentut depan dia. Gitu. Tapi sweet loh si Ryan, maksudnya kayak celebrating for something yang kayak nggak penting gitu loh. Menurut gue jarang cowok kayak gitu, jadi kayak sweet banget, nggak sih? Sweet, cuman kalau ceweknya sebenarnya malu, makin malu gitu. Karena ini sebenarnya hal yang simple, cuman kentut doang. Cuman kok dirayain gitu banget gitu, sampai beli kue segala. Ya, gue nggak pernah loh kayak kentut gue, walaupun gue nggak punya pacar ya sekarang. Tapi maksudnya dulu waktu gue punya pacar, gue nggak pernah kentut depan cowok gue. Masa sih? Hebat loh, Cil. Gue nggak pernah. Gak asik banget pacarannya. Gue malu banget. Tapi cowok gue, mantan gue dulu ya kentut aja gitu loh. Tapi dia juga awal malu, karena mungkin guenya juga yang malu, ngerti gak sih? Kayak karena guenya nggak mau, jadi kayaknya dianya juga. Tapi lama-lama mah ya udah aja gitu. Kalau gue malah balas-balasan gitu loh. Kalau kentut gue kayak... gue nggak bisa, gue malu banget coy. Gue enggak loh. Tapi gue kalau misalnya gue mau kentut gitu, gue pasti bilang lu, aduh aku mau kentut gitu. Pasti gue kayak gitu dulu sih. Jadi
yang berikutnya yang lagi viral juga, yang gue dapat dari Twitter adalah tentang beli album musik jutaan rupiah yang dikirim malah kopi saset. Jadi ceritanya, penipuan di online shop ini tuh kejadian lagi nih. Jadi cerita viral ini datang dari akun Twitter yang namanya Cloudy Dancing. Nah, jadi ceritanya tuh dia mau beli album musik dalam kuantitas yang banyak. Nah, tapi ternyata yang datang malah kopi saset gitu loh. Nah, sampai cerita ini tuh akhirnya dibagiin sama banyak banget, di-retweet gitulah sama banyak banget orang. Jadi, awalnya ini kenapa dia percaya, karena si Jihan atau penipunya ini namanya Jihan. Jadi si Jihan ini bilangnya kalau dia tuh butuh uang cepet banget untuk bantu ibunya, bantu keluarganya. Nah, bahkan awalnya nih si Jihan tuh ngomong, udah deh nanti aku kasih potongan harga untuk ongkirnya gitu loh. Tapi ya itu akhirnya end up batal sih. Jadi, si album-album yang si Kelodi ini mau beli itu biasanya di pasaran harganya 300 ribuan, tapi si Jihan ini jual dengan harga 220 sampai 250 yang which is gede sih, lumayan ya diskonnya. Jadi si Kelodi ini sama si Jihan punya kesepakatan kalau bayarnya bakal 2 kali. Nah, pelunasannya bakal dilakuin setelah resinya keluar. Tapi ternyata si Jihan ini packingnya agak lama gitu dan banyak alasan sih ya kalau gue lihat kayak banyak alasan bilangnya aduh bentar ya kak aku belum packing karena nggak boleh nih sama mama buat pegang albumnya, terus aku juga ini megang HP curi-curi waktu kayak gitu-gitu, pokoknya banyak alasan banget. Tapi dia bilangnya tapi aku janji sih kak bakal tetap di packing karena aku juga ini mau keluar mau beli yang gelembung-gelembung itu, mungkin yang dia maksud bubble wrap kali ya. Nah, selang sehari si Kelodi ini nanya nih gimana udah dikirim belum barang-barangnya gitu kan. Nah, terus si Jihan ini bilang udah ada di tangannya, tapi ngechatnya panjang sih, bilangnya gini. Halo Kak, maaf banget baru kabarin, barangnya udah di tempat JNT Kak, tadi sore jam 5-an, tapi nomor resi belum keluar Kak, karena emang belum dicek berapa Kak ongkosnya. Karena memang JNT libur Kak, tapi aku takut banget barangnya lama-lama di tempatku, soalnya lagi musim hujan, jadi takut kebanjiran Kak. Dan kata pihak JNT atau tetanggaku, besok sore Kak pas mau dikirim baru tahu ongkos kirimnya berapa dan resi baru keluar. Maaf ya Kak, aku kirimnya sore karena hujan deras Kak tadi di sini. Dan aku takut banget kalau kayak kemarin ada angin puting beliung lagi. Jadi pas hujan reda baru aku taruh di tempat JNT-nya Kak. Dan kakak sekarang ada di tempat JNT Kak. Nggak usah khawatir Kak, aku udah biasa. Soalnya kalau kirim barang nginep dulu baru ada nomor resi. Soalnya juga tetangga yang jaga. Jadi gampang kok Kak, hehe. Nah, tapi yang gue bingung nih ya, si Jihan ini kan tadinya bilangnya mau ngasih potongan harga ongkos kirim tuh, tapi ternyata nggak jadi. Dia malah ngechat si Kelodi ini gini, by the way ongkir aku boleh minta tambahan Kak, ternyata bener kata kakak ongkirnya mahal karena beratnya, minta 50 ribu lagi boleh nggak Kak? Maaf banget nih Kak, dan aku lagi butuh uang banget sekarang jadi nggak bisa diskon kan ongkir lagi Kak. Buang DP kakak aja udah aku belikan baju lebaran adik sama mama yang hangus kemarin gara-gara angin Kak. Oh iya Kak, pelunasan bisa secepatnya soalnya uangnya mau diputar buat lebaran Kak. Maaf banget Kak, maaf jadi kayak mendesak banget. Tapi bener Kak, 100% barang bakal sampai di kakak, soalnya kan udah di rumah tetangga atau JNT, hehe. Terus dia ngirim foto dus gitu, pokoknya ini barang kakak, tuh Kak fotonya tadi sebelum kirim dan aku timbang di rumah tadi, hehe. 1 dus gitu besar. Nah, tapi sama si kalau di ini dibalas kalau intinya dia bakal lunasin setelah resi bisa dicek, aku nggak kemana-mana kok katanya gitu. Resi keluar langsung aku bayar katanya gitu. Nah, setelah dikasih nomor resi tuh dan ternyata oh iya resinya bener nih bisa dilacak. Yaudah akhirnya sih kalau di ini ngelunasin sisa pembayaran sebesar 1.450.000. Lalu 3 hari kemudian paketnya pun sampai di rumah. Tapi kalian tahu apa isinya? Ya udah isinya beneran 1 bungkus saset kecil ini doang, kopi Lampung. Nah terus ternyata nggak
hanya si Kelodi dancing yang menjadi korban gitu loh. Ternyata si pelaku ini juga banyak memakan korban, banyak nipu orang lain juga. Terus udah gitu akhirnya karena si Kelodi ini takut kejadian ini keulang lagi, karena mereka juga ternyata melakukan transaksi via platformnya Dana. Jadi akhirnya si Kelodi ini ngontak orang Dana supaya ngeblokir si akunnya Jihan ini. Terus akhirnya sekarang lagi diproses untuk pengembalian dana dengan cara dicicil ke si Kelodi ini. Nah, terus udah gitu, karena ini viralnya di Twitter kan, banyak warga yang nge-retweet juga, terus banyak yang kayak nge-reply juga, intinya pada bilang kalau misalnya harus hati-hati. Terus ada juga dari @Aviana Girl, kuncinya tuh kalau di seller udah nagih-nagih duit sampai bawa keluarga sakit lah, butuh duit banget lah, tapi si seller lambat bener ngasih bukti pengiriman, fix penipu guys, katanya. Terus ada lagi yang bilang dari @Yunamsin, hati-hati ya guys sama seller yang drama gitu, pakai bawa emaknya lah atau bapaknya, ya pokoknya yang sosokan menderita gitu biasanya cuma alibi buat nipu. Gitu guys. Males gak sih kalau jualnya banyak alasan gitu, nggak ngirim-ngirim. Mending nggak usah, mending langsung nggak usah gak sih? Sengaja pengen dikasihanin, bilang nyokapnya sakit lah, bilang mau takut rumahnya kebanjiran, jadi kayak malah nggak simpati. Jadi kalau di dancing ininya juga kayak rada, aduh kok lu nggak mikir sih gitu, ngerti gak sih, kayak aneh, menurut gue juga aneh dianya. Tapi ini dia ada sistem DP dulu ya? Iya, dia DP dulu. Makanya gue bilang kan, kalau misalnya dia udah DP, kan tinggal dilunasin tuh yang dia bilang 1.450.000 itu. Menurut gue sih harusnya dia udah aja, kalau udah mencurigakan gitu ya, udah banyak alasan ini itu. Ya gue bakal nunggu paketnya datang baru gue lunasin. Kalau bener ya gue lunasin, kalau enggak ya gue nggak melunasin gitu loh. Iya. Lah dia beli berapa album sih kok jadi 1 jutaan? Banyak dia belinya. Dia tadi bilang dia beli dalam kuantitas yang banyak, makanya dia nyari yang murah gitu loh. Oke, buat artikel selanjutnya ada ini nih guys. Ini mengerikan sih. Pesan PS yang datang istri sendiri. Gila. Jadi ini ya, kita sebut aja pasangan suami istri ini Bejo sama Wati nih. Mereka warga asal Surabaya. Ini si Bejo ini umurnya 29 tahun. Si Wati ini di bawahnya setahun gitu deh pokoknya. Dan kondisi ekonomi mereka tuh kayak bisa dibilang pas-pasan gitu lah. Nah, mereka berdua ini emang udah 8 bulan pisah ranjang. Katanya gara-gara si Wati tuh udah nggak mau ngelayanin Bejo lagi. Gara-gara dia kayak kecewa gitu loh sama kondisi ekonominya, kondisi keuangannya gitulah. Mungkin kayak kurang gitu kan. Nah, sementara gara-gara itu, si Bejo ini nggak kuat, kesepian, dan akhirnya si Bejo ini jajan di luar. Ngerti kan maksudnya guys, jajan di luar. Dan akhirnya si Bejo ini mesen PS pakai jasa calo. Nah, habis itu Bejo dijanjikan ketemu sama PS-nya ini kan di hotel. Pas hari H-nya nih, akhirnya Bejo bergegas ke hotel. Dia berangkat ke hotel yang udah disepakatin sama mucikarinya. Pas nyampe kamar hotel, si Bejo kaget, guys. Gara-gara si PS ini yang udah dijanjin sama mucikari ini, nggak taunya itu istrinya sendiri. Si Wati. Bede. Terus akhirnya si Bejo bingung kan, terus dia juga malu gitu loh. Pokoknya kayak perasaannya udah nggak karuan deh, pikirannya udah nggak karuan, apalagi dia udah terlanjur bayar bookingan gitu kan. Nah, pas mungkin setelah kejadian gitu di kantor pengacara dia sempat bilang, pokoknya dia bilang, kadung aku bayar 750.000 sisan. Maksudnya tuh katanya terlanjur saya bayar 750.000, dia bilang gitu. Jadi dia bayar 750.000 buat si Wati itu. Istrinya. Nah, nggak cuma kehilangan uang dan gagal wik-wik, tapi dia juga perang hebat akhirnya guys sama istrinya di sana. Ya gue nggak tahu sih yang siapa. Iya benar. Nah, Bejo tuh nggak nyangka kalau misalnya si Wati ini kok bisa gitu ngejual dirinya, sementara Wati juga nggak nyangka Bejo bisa jajan gitu, jajan di luar gitu kan. Jadi sama-sama nggak nyangka gitu.
Sampai akhirnya pas mereka ribut gitu, akhirnya dilerai sama petugas hotelnya. Terus si Bejo tuh bilang, pas udah diinterogasi gitu, dia bilang, rame, isin yo isin, tapi wes ra peduli maneh aku, katanya gitu. Maksudnya tuh, rame, malu ya malu, tapi saya udah nggak peduli lagi gitu. Jadi ya mereka ribut gitu loh, walaupun rame. Nah, terus si Bejo ini juga sempat interogasi si Wati, terus Wati itu bilang kalau misalnya ini pertama kalinya dia ngejual diri dia gitu. Karena dia butuh uang untuk lebaran katanya. Nah, udah nih setelah kejadian itu, akhirnya pertengkaran makin parah deh. Pokoknya rumah tangga mereka ya bukan urusan kita lah ya, itu urusan mereka. Akhirnya si Wati tuh pulang ke rumah keluarganya di Nganjuk. Si Wati tuh kayak emang maksa buat cerai gitu loh setelah itu, kayak maksa-maksa buat cerai, tapi si Bejonya nggak mau karena Bejo masih mau pertahanin dan katanya dia tuh yakin kalau misalnya Wati tuh masih cinta sama dia gitu guys. Jadi ya gitulah masalah rumah tangga orang ya kan. Tapi pede banget ya si siapa namanya, si Bejo. Kayak, ya tapi saya yakin Wati masih cinta. Gimana ceritanya? Tapi kok aneh juga ya menurut gue, kayak daripada ngasih ke PS sekian, mendingan dia ngasih istrinya ngasih. Iya bener juga ya. Iya kan. Padahal alasan istrinya tuh ya gara-gara kondisi ekonomi. Gue kalau jadi Wati, jengkel sih. Dia kan maksudnya jadi jual diri tuh kan emang ngebantu ekonomi gitu. Taunya malah mergokin lakinya sendiri. Begitu. Iya, jadi makanya. Kayak bete sekarang keluarganya miskin, bete lagi ternyata suaminya bejat. Jadi kayak ya udah apa yang mau dipertahanin mungkin gitu. Iya sih. Iya, makanya. Oke, jadi untuk berita ketiga, gue lagi yang bacain. Sekarang artikel yang ini datang dari New Jersey, Amerika Serikat. Gue mau bacain judulnya soalnya ini lumayan plot twist. Nah, jadi si Gary Denoya ini khawatir hubungannya dengan pacarnya, Lisa namanya, akan berjalan buruk karena Lisa ini bebas bepergian, sementara ia harus tunduk sama aturan pemerintah untuk stay at home selama corona masih berlangsung ini. Nah, tapi Lisa tuh sebenarnya bukan orang penting yang bisa bebas bepergian kemanapun dia mau. Apalagi di musim-musim pandemi ini. Tapi Lisa adalah hantu yang George klaim kalau dia sudah pacari selama 2 tahun terakhir. Gitu. Takut aja. Nah, jadi awal-awal karantina tuh Gary seneng banget soalnya dia bakal ngabisin waktu banyak sama Lisa di rumahnya. Nah, terus Gary tuh bahkan dia bilang dia have sama Lisa layaknya pasangan-pasangan manusia normal lainnya gitu. Terus Gary bilang Lisa akan membantuku memasak dan melipat cucian. Kami nonton banyak acara TV dan jelas berhubungan sepanjang waktu. Itu menyenangkan, tetapi melelahkan. Itu klaimnya Gary. Nah, tapi belakangan tuh Gary nggak tenang, soalnya Lisa udah mulai melanggar aturan karantina nih. Nah, si Gary tuh takut Lisa selingkuh sama pria lain di saat dia cuma bisa di rumah doang. Nah, terus si Gary bilang lagi, dia bisa berada di mana saja dengan siapa saja, dan saya selalu merasa aman dalam hubungan kami. Tapi akhir-akhir ini kami tidak banyak berhubungan. Aku khawatir dia selingkuh. Dia bilang aku paranoid, kata Gary. Lanjutin nih, bulan lalu dia keluar setiap saat, tidak pernah memberitahuku kemana dia pergi. Katanya dia pacaran dengan seorang teman. Nah, terus gara-gara overthinkingnya Gary nih, dia akhirnya curhat sama sahabatnya, namanya Chris. Terus si Chris nih bilang kalau Gary nih kena cabin fever, alias dia ya karena udah kelamaan diem di rumah gitu, nggak kemana-mana, dia tuh jadi paranoid gitu. Nah, terus si Chris bilang, Lisa tuh sangat mencintai Gary. Semua orang juga bisa melihat itu. As if Lisa tuh beneran orang gitu. Nah, terus Gary dengar gini malah seneng. Dia malah merasa dia dapat dukungan dari sahabatnya.
akhirnya dia bisa berpikir tenang dan berencana untuk merayakan ulang tahunnya bersama Lisa di rumahnya dengan nonton film Star Wars Marathon. Begitu. Cuman gue sempet ngecek Instagram si Gary Denoya ini kan. Terus pas gue liat page-nya emang dia tuh kayak content creator gitu sih. Dan dia kalau di Instagram kan ada ini kan, ada title-nya dia influencer lah. Nah, dia tuh title-nya komedian. Bisa jadi kayaknya buat konten aja. Ini mah dibuat-buat sih, gue bilang mah. Ini mah konten doang gak sih menurut gue? Iya, bahkan mungkin sahabatnya aja jadi nggak nyata mungkin ya si Chris ini. Iya, gue rasa juga sahabatnya pun bohongan gak sih? Ya udah aja ngada-ngada gitu. Cuman ya nggak apa-apa lah, hiburan. Iya. Ada stres corona. Lebih ke orang gila sih daripada hiburan menurut gue. Jadi cerita viral yang berikutnya yang bakal gue bacain adalah cerita yang lagi viral juga di Twitter. Nah, jadi kata kunci mengenai kuyang muncul dalam jajaran trending topik di Twitter Indonesia. Nah, viral kuyang ini muncul dari unggahan video di YouTube channel Beda Alam Official. Nah, video ini diunggah baru banget 1 Juni 2020, tapi udah diputar sebanyak 159.547 kali di YouTube dan memperoleh like sebanyak 10.000 likes, yang gue nggak tahu sekarang berapa ya. Nah, udah gitu, dalam video berdurasi 28 menit ini, nampak seorang paranormal bernama Ki Suryo tengah memanggil kuyang tersebut, terus mereka kayak diskusi gitu. Jelas, Ki. Sangat jelas, Ki. Zoom, perkecil. Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti. Astagfirullahaladzim. Jelas sekali, Ki. Saya tak kejar dulu. Ini tak kunci dulu sebentar ya. Kunci dulu. Nah, pada menit 19.38, terlihat seekor kuyang dengan organ dalam yang berlumuran darah. Sesekali jantungnya nampak seolah berdetak. Nah dulu. Hah? Apa? Seekor. Hah? Kuyang itu seekor. Gue salah ya? Jadi, pada menit 19.38 terlihat sesosok kuyang dengan organ dalam yang berlumuran darah, sesekali jantungnya nampak seolah berdetak gitu loh. Nah, terus tak butuh waktu lama, tiba-tiba Ki Suryo ini ngambil jantung kuyang tersebut, terus dibakar, dia lari terus dibakar. Nah, video ini rame banget dikomentari oleh warganet. Mereka mengaku ketakutan melihat sosok kuyang tersebut. Terus ada yang komen nih dari Titik Terang bilang, ya Allah ikut gemetar serasa ada di lokasi. Semoga Allah selalu melindungi Ki Suryo dan Mas Alam. Semoga tambah sukses channel horor paling keren and the best, katanya gitu. Terus ada juga dari Bagasya Putra ngomong gini, sumpah dari SMP gue penasaran lihat kuyang asli dan sekian lamanya akhirnya bisa lihat yang asli. Hadeh, ngeri banget bosku. Pas jantungnya berdetak katanya gitu. Lihat posisinya. Jangan terlalu dekat lah, jangan terlalu dekat, nanti malah itu. Jantungnya masih berdetak, Ki. Jantungnya masih berdetak, lihat jantungnya. Astagfirullahaladzim. Terus jangan terlalu dekat, nanti kalau itu lagi kita. Astagfirullah. Lihat mulutnya itu, lihat. Yang mengap yang dia berdaya, dia tidak berdaya. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya aku marah lama sama dia, tapi aku lihat wujudnya itu kasihan. Pegang. Ya, oke. Tenang kowe. Orang tak kapak-kapak kayak kowe. Astagfirullah. Saya hanya ingin kamu jera. Tidak akan mengulangi perbuatanmu lagi. Tapi dengan jera, hanya ini yang harus aku lakukan. Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nah, melihat video tersebut, warganet pun memberikan berbagai reaksi. Mereka ngakunya salah fokus ketika Ki Suryo ngambil jantung si kuyang tersebut. Sampai ada yang komen dari IWWI Ayam. Bilang gini, kok nggak dipetik sih ginjalnya? Lumayan loh, bisa buat beli iPhone. Ya siapa juga yang mau beli ginjal kuyang nggak sih? Buat kalian yang nggak tahu, kuyang ini emang cukup terkenal di daerah Kalimantan di Indonesia. Kuyang dipercaya merupakan jelmaan dari manusia yang tengah menuntut ilmu hitam agar bisa memperoleh kehidupan abadi. Jadi bisa dibilang kuyang tuh sebenarnya manusia gitu loh, tapi dia lagi menjelma. Nah, dalam cerita yang berkembang, kuyang tuh dipercaya suka mencari serta menghisap darah wanita yang tengah melahirkan bayi. Jadi, di gambaran juga, kayak tadi ada di video, kuyang itu adalah wujud hantu berkepala dengan isi badan tercabut dalam tubuh yang organnya tuh jadi gentayangan gitu. Gitu, teman-teman. Tapi kuyang itu sebenarnya manusia kan ya? Nah, itu dia. Siluman. Siluman sih ya? Iya, jatuhnya. Serem sih, Mayan. Tapi kalaupun dia malsuin, gimana bikin bentuk jantungnya gitu? Iya sih, bener juga ya. Udah Niat gitu banget ya. bahasa emang persis kayak ini sih sebenarnya. Iya, terus kepalaan tangan bener ya. Tapi Apa emang yang tuh emang kelihatan wujudnya, cuy. Apa Oh, emang dia ketangkep di kamera ya. Mungkin karena dia jelmaan itu bukan hantu pure hantu ya. Mungkin karena dia siluman. Bener nggak sih? Paham nggak maksud gue? Ya, jadi bisa dipegang kan? Oke guys, jadi itu tadi video kita buat ngebahas konten viral yang lagi viral sekarang. Dan tadi by the way sorry banget terakhir gue sama Salsa gue sama Salsa nggak fokus. Itu karena Acil awalnya, terus setelah padahal udah nggak lucu, tapi ya udah kita ketawa aja nggak bisa berhenti gitu. Jadi ya udah maafkan kita berdua ya guys ya. Acil, maaf ya Cil, kita tidak menanggapi Anda berbicara tadi. Dan kita kalau mau retake juga kayaknya udah kecapean sih. Ini mata udah sayu sebenarnya gara-gara udah jam 12:30 malam. Ya, sekian dulu video dari kita. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya juga. Dan buat kalian jangan lupa komen di bawah. Rekomendasiin kita bikin video apa lagi, ada horror, crime, sama yang viral. Jadi kalian tinggal rekomendasiin aja kalian mau kita bahas apa. Dan jangan lupa follow Instagram kita bertiga. Ada Salsa LG, ada Ratu Ashila, dan Nadia Intan P. Jangan lupa tag-tag kita ya guys kalau misalnya kalian mau Instastory. Kalau nggak Instastory juga nggak apa-apa kok. Hope you guys like our video and see you guys on our next video. Bye-bye!